Amin. Saya kita percaya kita datang pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan, pasti ada sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di dalam hadirat Bapa yang baik pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Engkau kiranya hadir di tengah-tengah kami, di hati kami Tuhan Yesus, agar setiap hati kami boleh memperoleh sukacita yang daripada Engkau. Tuhan Yesus, mari Tuhan layakkan kami, sucikan kami Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, pakai kami pelayanan kami pada hari ini, di mana mulai dari pemimpin pujian, singer, pemain musik Tuhan, mari Engkau pakai kami dengan luar biasa, untuk kami boleh mengangkat pujian penyembahan kami, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, termulialah Engkau. Haleluya. Kita angkat pujian kita bila Kau izinkan. Bila
Kau Allah yang besar, yang layak menerima setiap puji-pujian penyembahan kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Dahulu
satu pujian kita lagi, kita katakan kasih yang begitu besar. Bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang minggu ini, kami persilakan untuk maju ke depan. Baiklah, kalau memang tidak ada, saya yakin percaya kita mengalami sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan siapkan hati kita, piring-piring rohani kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian kita yang berkata, firman-Mu pintar dari kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, firman-Mu mengenai setiap hati kami. Sisi
Firman-Mu menerangi kehidupan kami. Amin. Firman-Mu mengarahkan kami menuju kepada terang keselamatan. Yes. Terima Haleluya. kasih Tuhan untuk segala hal yang baik Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak kami dapat balas satu persatu. Setahun kami lewati begitu banyak persoalan. Setahun kami lewati begitu banyak tantangan dalam kehidupan kami pada saat ini. Tapi sampai hari ini Tuhan, kami masih mampu berdiri, mengucap syukur, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami, tapi itu semuanya karena kasih-Mu. Itu karena kekuatan-Mu yang Kau taruhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Biarlah firman yang keluar melalui hamba-Mu ini adalah firman yang berasal dari hati-Mu Tuhan. Sehingga firman yang bisa tertanam dalam hati dan pikiran setiap jemaat, setiap orang yang mendengar, dan melakukan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan mereka masing-masing. Sehingga kemuliaan-Mu nyata di atas segala kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sambut kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berkata amin. Shalom. 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 Sekali lagi. Shalom. Berapapun yang ada di kita pada pagi hari ini, seharusnya kita semangat karena karya Tuhan begitu luar biasa, sehingga kita sampai pada minggu-minggu terakhir di akhir tahun 2020 dan saya mengucap syukur bahwa bahkan di beberapa minggu belakangan ini kita disibukkan dengan segala hal, dan saya tahu banyak hal-hal yang luar biasa terjadi di minggu-minggu belakangan ini. Gak usah jauh-jauh ke tahun ke bulan-bulan belakangan, tapi minggu-minggu belakangan ini saya percaya campur tangan Tuhan untuk setiap anak-anaknya selalu luar biasa, selalu tepat pada waktunya, dan kita selalu tidak pernah habis berpikir. Sampai hari ini, sekalipun dengan segala pelanggaran yang kita buat, tetapi kasih-Nya tidak pernah hilang dari kita. Sehingga Tuhan selalu memberikan kita berkat-berkat yang baru, penyertaan-penyertaan baru, dan pertolongannya itu tidak pernah terlambat bagi kita. Amin. Ada amin? Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menyikapi setiap apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merespon keadaan itu dengan kehidupan kita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Injil Lukas. Injil Lukas 1 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Ini panjang sebenarnya yang kita mau pelajari, tapi kita baca dari sini saja, dari ayat 37 sampai 38. Yang sudah menemukan firman Tuhan, saya undang untuk menghormati firman Tuhan, untuk bagi berdiri. Kita akan baca, sebaiknya kita baca bersama-sama karena hanya 2 ayat saja. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tengok kiri kanan, katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Sekali lagi, yang kuat-kuat tengok kiri kanan, taruh senyum yang luar biasa karena Tuhan sudah bekerja luar biasa bagi kita. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal, selamat melalui hari-hari yang luar biasa, selamat bersuka cita,
karena Natal itu membawa kasih, membawa damai sejahtera, membawa pengharapan yang luar biasa agar kita itu diselamatkan. Berbicara tentang Natal, kalau bahasa Bataknya Pak Gembala Stulus juga bilang talking about the Christmas day. Berbicara tentang hari Natal, beberapa hari mengatakan bahwa Yesus lahir di hari Tabernakel. Kalau ada penelitian yang mengatakan bahwa Yesus lahir pada hari Tabernakel. Alkitab berkata dalam Injil Yohanes, dia berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Terjemahan dalam bahasa aslinya itu diam tuh dikatakan tabernakel. Inilah luar biasanya ketika kita mau belajar firman Tuhan, bukan hanya sekedar baca firman Tuhan, tapi kita mencari resource-nya, sumbernya, agar supaya kita lebih dalam mengenal firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus lahir itu pada saat hari Tabernakel. Dan Alkitab Yesus juga lahir di saat itu di waktu saat yang sangat ramai. Kenapa sangat ramai pada waktu itu? Pertama, alasannya adalah karena hari itu adalah hari raya Tabernakel. Hari itu. Yang alasan yang kedua, kenapa ramai pada waktu itu di Bethlehem? Karena Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk orang Israel bahwa setiap orang harus kembali ke daerahnya masing-masing, tempatnya masing-masing. Untuk apa? Alasannya adalah untuk didaftarkan atau sekarang itu dibilang disensus ya. Disensus tujuannya adalah untuk membayar pajak. Jadi grand design yang dibuat Tuhan atau strategi yang dibuat Tuhan agar supaya sang Mesias itu lahir di Bethlehem, di kota Daud, maka Tuhan membuat rencana ini agar supaya penggenapan nubuatan ini terjadi. Karena kita tahu Mesias itu harus lahir di kota Daud, di Bethlehem. Itu yang dibuatkan. Dan kalau kita lihat dari pada masa itu Yusuf dan Maria tinggal di mana mereka tinggal waktu itu? Ada yang tahu? Haleluya, luar biasa. Pagi ini, hari ini, Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, ada di hari ini mendengarkan firman Tuhan, biar tahu pada waktu itu Yusuf dan Maria itu ada di Nazaret. Jadi kalau kita dulu sering nonton film tentang kisah Yesus, ditulis judulnya itu Jesus from Nazareth. Jadi pada waktu itu Yusuf dan Maria itu ada di Nazaret dan dalam keadaan hamil tua, sedang hamil tua. Tetapi karena dalam pembuatan firman Tuhan berkata bahwa Mesias itu harus lahir di kota Daud, maka Tuhan membuat rencana, membuat strategi dan menaruhkan ide di dalam pikirannya Kaisar Agustus agar supaya rencana yang terjadi. Maka dibuatlah disensuslah masyarakat di Israel untuk kembali, disarankan untuk kembali ke tempat, ke daerahnya masing-masing, yaitu kembali ke Bethlehem untuk Yusuf dan Maria. Karena pada saat itu Maria itu sedang hamil besar dan tidak mungkin untuk ditinggal oleh Yusuf, karena pada waktu itu untuk perempuan tidak perlu membayar pajak, hanya laki-laki saja. Tetapi itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Maka oleh sebab itu Yusuf membawa Maria ke Bethlehem. Jadi kalau kita mau lihat silsilah Tuhan Yesus sendiri itu, kalau kita belajar firman Tuhan dari Perjanjian Lama, iblis ingin merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan. Segala macam cara, mulai dari Abraham misalnya, Ishak,
iblis mencari cara, karena Tuhan sudah berjanji bahwa umatnya akan diberkati, akan dipelihara. Ya, jadi dia akan berusaha untuk merusak hubungan antara manusia dengan Allah itu sendiri. Jadi ketika nubuatan dari Yesaya ini digenapi terjadi kepada Maria, iblis juga mencari cara bagaimana caranya supaya kita sebagai orang berdosa tetap akan berdosa. Maka Tuhan adalah segala-galanya yang mampu membuat segala sesuatu itu menjadi baik. Dia merancangkan untuk dia lahir, dia mengaruniakan anaknya melalui Maria, dan tidak seperti pada umumnya manusia hamil karena dibuahi, tetapi ini dia lahir dari Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat keturunannya Yesus itu, kalau dari silsilahnya Maria, dia itu dari anak Daud. Makanya dikatakan Yesus itu adalah anak Daud. Anak Daud, Maria itu dari keturunannya Nathan sampai ke Maria. Dan kalau Yusuf itu dari keturunannya Salomo. Silsilah Yusuf itu dari Salomo. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa ketika Yusuf tahu Maria itu hamil, maka dia tidak bercampur dengan Maria. Agar apa? Dijaga kesuciannya. Karena darah manusia sendiri sudah berdosa. Jadi Roh Kudus membuat Maria itu hamil, mengandung, dan tidak dicampuri oleh manusia. Jadi walaupun Yusuf itu adalah keturunan Daud, tetapi kalau kita mau menghitung secara asal usul turun temurun, betul dua-duanya berasal dari keturunan Daud, tapi lebih dimurnikan ketika lewat Maria tanpa kawin campur dengan Yusuf. Nah, iblis memakai itu untuk menghalangi, tetapi Tuhan lebih berkuasa dalam segala-galanya, sehingga Yesus tetap lahir dalam keadaan kudus, tidak tercampur dengan dosa manusia. Itulah sebabnya Maria dan Yusuf kembali ke Bethlehem, ke kota Daud, agar supaya mereka terhindar. Karena seharusnya, karena hanya Yesus sebenarnya yang harus balik ke Bethlehem, tetapi Tuhan merancangkan semuanya itu untuk berjalan sesuai apa yang sudah dibuatkan. Dia membuat Yusuf dan Maria harus kembali ke Bethlehem, karena kalau pada saat itu masyarakat di Nazaret tahu bahwa Maria itu sudah hamil, bahwa Maria itu sudah mengandung dalam keadaan belum menikah, dalam keadaan tidak bersuami, maka semua tahu. Kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, semua tahu di Israel ketika ada seorang perempuan, ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, hukumannya sangat berat. Hukumannya apa? Dirajam dengan batu, dilempar dengan batu sampai mati. Tetapi Tuhan merancangkan ini untuk supaya penggenapan firman Tuhan terjadi, sehingga Tuhan membuat mereka itu harus ke Bethlehem dengan cara Tuhan memakai Kaisar Agustus, membuat titah, membuat perintah untuk mereka kembali ke Bethlehem. Jadi setelah itu kita lihat bahwa Yesus adalah pribadi yang bisa memilih, yang mampu memilih, dan apapun dia bisa lakukan untuk bisa lahir di mana saja. Bisa dia lahir di tempat yang mewah, datang ke keluarga yang kaya, memilih tempat yang mungkin indah, paling indah di dunia, memilih tempat yang luar biasa. Tetapi dia memilih apa? Tempat yang hina. Dan lebih luar biasa lagi, dia lahir di palungan dengan cara yang sederhana. Pertanyaannya bagi kita pribadi, ketika bapak-bapak, suami calon-calon bapak, kalau istrinya pada waktu itu hamil, apa yang kita lakukan ketika kita tidak memiliki apa-apa? Saya yakin, saya percaya apapun akan dilakukan agar supaya anak kita bisa lahir di tempat yang layak. Kita berusaha, mau ngutang kalau perlu menjual apapun. Bahkan ada yang di luar sana yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, melakukan hal-hal yang kecil agar supaya keluarganya, anaknya bisa lahir di tempat yang layak. Tetapi ini Allah sendiri
mengaruniakan anaknya lahir di tempat yang paling hina dengan cara yang sederhana. Kalau kita lihat dikatakan dibungkus dengan kain lampe. Perhatikan kain lampe itu apa? Itu seperti orang Jawa itu kain gombal. Kain lap yang sebenarnya nggak layak, sangat nggak layak. Kita boro-boro pasti di kain bedong, pasang gurita, bahkan ada yang langsung pakai popok. Tapi Tuhan Yesus sangat sederhana bandingkan dengan kita. Itulah sebabnya ketika Yesus lahir, ketika Yesus ada, orang-orang yang percaya kepadanya diberkati. Allah sangat suka. Kita tahu bahwa Allah itu sangat suka memakai sesuatu yang tidak diperhitungkan manusia, yang tidak dipandang manusia. Sering kita membaca Alkitab sebelum-sebelumnya, kita membaca firman Tuhan, Allah seringkali memakai orang-orang yang dianggap sepele, bahkan dianggap oleh dunia itu orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak penting. Tapi Allah sering menggunakan orang-orang ini untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk menjadi alatnya. Jadi kalau ada yang merasa saya ini biasa-biasa saja, saya ini nggak punya kemampuan apa-apa, percayalah, Tuhan melihat hati Anda. Amin. Tuhan melihat bagaimana kehidupan Anda. Bahkan seorang Saulus bisa diubahkan hatinya untuk menjadi alat yang luar biasa, untuk menjadi alatnya yang membawa orang-orang menuju kepada kemenangan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28, dia berkata bahwa apa yang bodoh bagi dunia dan apa yang memalukan dan apa yang bagi orang-orang berhikmat, maka akan dipermalukan Tuhan, akan memalukan orang-orang yang berhikmat, akan memalukan orang-orang yang kuat, dan bahkan orang yang tidak terpandang menjadi orang-orang yang berarti. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus. Jadi ketika kita memiliki kerendahan hati, ketika kita memiliki hati yang hamba, maka semakin memungkinkan, semakin kuat Tuhan untuk memakai Anda, memakai saudara-saudari terkasih dalam Tuhan untuk menjadi alatnya. Dia akan bekerja luar biasa melalui Anda semuanya, melalui kita semuanya, ketika kita memiliki kerendahan hati. Jadi jangan pernah merasa tidak berarti. Dalam Lukas 2 ayat 1, coba tolong dibacakan. Lukas 2 ayat 1. Satu orang baca. Lukas 2 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh bumi. Oh, selesai. Di Matius. Jadi Tuhan memakai gembala, seorang gembala yang pada masa itu, pada waktu itu gembala itu adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Kalau kita perhatikan di Alkitab dikatakan di situ malaikat datang menemui gembala dan malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan di hadapannya. Jadi Tuhan memakai orang-orang yang sederhana, yang tidak dianggap. Tuhan pertama menampakkan diri, menunjukkan bahwa dia akan lahir di dunia ini dengan cara yang sederhana. Pertama kali sampaikan kepada gembala. Kalau kita melihat sebelum-sebelumnya juga, Daud itu adalah gembala, orang yang tidak diperhitungkan. Bahkan bapaknya sendiri, Gloria sini, dia lagi di sana di ladang sedang menggembalakan domba, tetapi dia yang dipilih Tuhan.
orang-orang yang tidak pernah dipikirkan. Tuhan tidak pernah memakai Herodes. Dia nggak mau memakai pemuka agama atau ahli Taurat atau bahkan imam-imam kepala. Tetapi dia datang menunjukkan itu kepada gembala-gembala yang dianggap sepele. Tetapi kalau Allah bisa memilih untuk orang-orang yang lemah tidak berarti, atau orang-orang yang bodoh, atau orang-orang yang hina, terus kenapa kita harus minder? Kenapa kita harus ragu-ragu? Kenapa kita harus menghukum diri kita sendiri? Biasanya orang yang menganggap dirinya itu tidak penting, atau merasa dirinya itu dianggap orang hina, dianggap orang bodoh, dianggap orang lemah. Atau ada juga yang berkata, kenapa saya harus dilahirkan dalam keadaan seperti ini? Kenapa kita lahir sebagai orang yang susah? Kenapa kita lahir sebagai orang yang lemah? Kenapa saya dilahirkan sebagai orang yang tidak dipandang? Dan kita berusaha untuk keluar dari keadaan itu. Kita berusaha untuk keluar dari situasi itu. Memang kita akui bahwa dunia senang dan mengagumi, bahkan mengagum-agungkan orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang memiliki talenta-talenta yang luar biasa. Tetapi kalau hari ini saudara terkasih dalam Tuhan menganggap diri ini lemah, diri ini orang yang tidak terpandang, justru saya mau mengatakan kabar baik bahwa congratulations, Anda sedang dipakai Tuhan. Anda akan dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya yang luar biasa, untuk menjadi perpanjangan tangannya. Oleh sebab itu kita harus bersuka cita. Ada amin? Ada amin? Amin. Haleluya. Harusnya kita membuat hidup kita lebih bersemangat ketika kita menyadari firman Tuhan ini. Coba tolong bacakan ayat 1 Korintus 1 ayat 27 sampai ayat 28. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28, demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Haleluya. Anda menyadari bahwa Anda bisa dipakai Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan bisa dipakai Tuhan apapun keadaan Anda, ketika Anda memiliki kerendahan hati. Maka inilah cara Tuhan untuk mencari orang-orang memiliki hati hamba. Firman Tuhan juga berkata di dalam Lukas bahwa Maria juga berkata, aku ini sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Maka terjadilah seperti apa yang engkau katakan. Kenapa firman Tuhan berkata begitu? Agar supaya kenapa Tuhan mau memakai orang-orang yang tidak dipandang Tuhan, agar supaya jangan ada orang yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Jangan sombong. Jangan sombong. Mentang-mentang bisa melakukan ini, hebat dalam berbicara, hebat mungkin dalam praise and worship, atau mungkin mimbar, bisa melakukan musik, semuanya bisa. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat motivasimu dalam pelayanan. Ini yang seharusnya kita miliki. Tuhan ingin melihat kita itu memiliki hati yang hamba. Di ayat 29 berkata, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 29. So, finally, ketika Tuhan memakai kita, maka nama Tuhannya
dimuliakan. Gak mungkin, dia orang gak bisa apa-apa kok. Dia orang tadinya biasa-biasa saja, kok bisa seperti ini? Ini pasti karena pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun kita sudah mendengarkan berita Natal yang luar biasa, tapi saya tetap rindu, saya bersuka cita, saya tetap bersemangat. Natal seharusnya harus ada di hati kita. Tapi bukan menganggap bahwa Natal itu selalu baik-baik saja. Datang, merayakan celebration, sukacita, bagi-bagi kado. Natal harus ada di hati bagaimana Tuhan ketika nanti Tuhan juga naik ke surga. Jadi jangan baik-baik terus. Kita harus mendewasakan diri bahwa Natal kita bersukacita, tidak salah. Tapi kalau sudah celebrationnya sampai sampai miliaran bahkan, ini sesuatu hal yang sangat kontradiktif dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus saja datang ke dunia dengan cara yang sangat sederhana dan bahkan tidak dipandang manusia. Tetapi kita perhatikan firman Tuhan ini. Coba dibaca firman Tuhan ini di Injil Lukas 1 ayat 5 sampai ke 28. Ya, kita baca pelan-pelan, kita ini simak firman Tuhan ini. Lukas 1 ayat 5 sampai 25 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka
bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Perhatikan, ketika Zakaria mendapat tugas membakar ukupan, sementara semua orang Israel yang ada di luar bertanya-tanya, kok lama banget dia? Lama banget itu sembahyang di dalam membakar ukupan. Pada saat itu malaikat Tuhan, si Gabriel, menampakkan diri kepada Zakaria di sebelah kanan. Di sebelah kanan pembakaran. Dan malaikat itu berkata kepadanya apa? Jangan takut, doamu telah dikabulkan. Istrimu Elisabeth akan mengandung dan dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yohanes. Terus apa kata Yohanes? Zakaria dia berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa aku tahu ini bisa terjadi? Sementara istriku sudah usianya sudah uzur, sudah sore, sudah nggak mungkin lagi. Impossible. Dia nggak percaya. Terus malaikat bilang apa sama dia? Aku Gabriel yang melayani Allah. Dia bilang begitu. Sesungguhnya aku diutus kepada kamu untuk menyampaikan kabar baik ini. Kabar baik dong. Karena engkau tidak percaya kepadaku, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini akan terjadi. Tetapi karena engkau tidak percaya, maka kamu bisu, tidak dapat berkata-kata. Pertanyaannya, kenapa Allah membuat Zakaria itu menjadi bisu? Ayat sebelumnya katakan karena tidak percaya. Bagi saya, Zakaria dapat menggagalkan segala mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Bagi saya, mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Zakaria itu bisa ditepiskan hanya karena ucapannya. Dia nggak percaya, tapi rancangan Tuhan tetap harus terjadi. Pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Terkadang Tuhan ingin mengabulkan permintaan-permintaan kita. Terkadang Tuhan ingin mendengarkan setiap doa kita. Tapi terkadang kita sendiri, saudara-saudara sendiri yang mementahkan semuanya itu dengan mulut kita sendiri. Seperti itu. Terkadang kita sendiri, nggak mungkin, dengan mulut kita sendiri. Jadi masalahnya ketika doa kita tidak terjawab, keinginan kita mungkin belum dipenuhi Tuhan, itu karena masalahnya hanya ada di 2 senti di bawah hidung kita, ada di mulut kita. Kita memperkatakan yang sebenarnya merendahkan Tuhan. Kita katakan nggak mungkin Pak, dia udah stadium 4. Udah gak mungkin, dokter aja gak angkat tangan, gak mungkin. Gak bisa seperti itu. Atau dia kata, gak mungkin, mustahil dia mau pulang ke rumah. Udah bertahun-tahun dia gak pulang. Mustahil saya bisa ketemu lagi dengan dia. Mustahil, gak mungkin. Dia sudah hidup entah bagaimana di sana. Ini yang membuat segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita itu terhalangi. Dengan kata lain, kita sedang underestimate Tuhan itu sendiri. Kita sedang underestimate kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal kita sendiri yang berdoa, kita sendiri yang meminta kepada Tuhan. Tapi karena pemikiran kita cenderung berpikir bahwa kurang percaya. Jadi seharusnya kita itu memiliki
pemahaman bahwa firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Coba tengok kiri kanan dan katakan, Tuhan bisa bekerja dalam kehidupanmu dengan luar biasa. Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan saudara dengan luar biasa. Yes. Apapun keadaannya, ketika engkau mau merendahkan diri, apapun yang terjadi, apa yang terjadi ketika 9 bulan kemudian Elizabeth melahirkan dan Zakaria ini bisa bicara. Janji Tuhan digenapi. Dan kalau kita melihat Maria di dalam ayat selanjutnya di Lukas 1 ayat 26, Tuhan itulah sebabnya saya suka baca Alkitab pakai buku. Kadang kalau malam saya baca, kayak semalam saya baca Alkitab sampai jam 1:30. Dan kalau baca Alkitab itu ya kadang di kerjaan saya pakai gadget, kalau di rumah baca Alkitab itu seperti ediktif ya, kalau bacanya pengen baca terus tanggung sini, ntar lagi baca lagi. Tapi kalau sudah berhenti ini bahaya nih, ini suka bekerja di tengah-tengah itu. Kalau udah berhenti udah jadi malas beneran. Jadi Tuhan membuat ini apa ya? Alkitab ini luar biasa. Itu sebabnya saya suka untuk membaca Alkitab yang konvensional. Karena Tuhan menaruh ceritanya itu apa ya? Side by side, agar supaya kita dapat membandingkan, agar supaya kita bisa melihat dengan jelas. Tuhan menaruh sisi semuanya itu antara Zakaria dan Maria, dan semuanya itu apa ya, membuat kita melihat bahwa ada berita yang sama disampaikan kepada dua orang ini, tetapi memiliki respon yang berbeda. Malaikat yang sama datang kepada mereka itu dan berita yang sama, tapi respon berbeda. Malaikat berkata kepada Maria di dalam 28 ayat 28, 30, 31. Sebaiknya kita baca saja di dalam Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke 38. Baca pelan ya, pas kita mengerti firman Tuhan. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Perhatikan baik-baik. Malaikat yang sama, berita yang sama,
Tetapi responnya berbeda antara Maria dan Zakaria. Malaikat berkata kepada Maria apa? Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Apa dikatakan Maria? Dia percaya. Berbeda dengan Zakaria. Pernyataan Maria dengan Zakaria itu jauh berbeda. Maria tahu, dia percaya apa yang dikatakan malaikat itu pasti dan bisa terjadi. Karena berita yang disampaikan oleh malaikat berasal dari Allah Bapa. Dia menyadari dia itu adalah hamba Tuhan. Jadi dia percaya. Dia percaya bahwa Roh Kudus tinggal dalam dia. Dia adalah hamba Tuhan. Sehingga dia percaya itu terjadi. Berbeda dengan Zakaria. Dalam arti kata Maria hanya bertanya. Dia bertanya, bagaimana caranya? Kalau Zakaria kan enggak mungkin. Istri saya sudah tua, enggak mungkin melahirkan. Dia sanksi, itu sebabnya dia menjadi bisu. Tetapi Maria bukan, pertanyaannya lain. Bagaimana caranya? Bukan bagaimana mungkin. Bagaimana caranya? Saya belum bersuami. Saya masih perawan loh. Bagaimana caranya saya bisa hamil? Mereka berkata nanti Roh Kudus akan ada dalammu. Karena dia hamba Tuhan, jadi dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terus kata selanjutnya dikatakan apa? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekali lagi, dia berkata, terjadilah padaku seturut apa yang engkau katakan. Dia berkata kepada mereka. So, sekali lagi bahasa Batak kalau ditranslatekan, jadilah padaku seperti apa yang engkau katakan. Dia katakan, so be it unto me according your word. Be it unto me according to your word. Dalam kata yang panjang ini disingkat dalam bahasa apa ya? Aslinya dikatakan cuma satu kata. Amen. Be it unto me according to your word. Dia cuma katakan amin. Terjadilah padaku seturut apa yang kau katakan. Jadi setiap kali kita mendengar janji Tuhan, responnya dengan kata amin. Karena amin itu berasal dari kata aman. Berasal dari kata aman. Jadi ketika kita mendengarkan janji Tuhan, setiap janji Tuhan yang kita dengarkan dalam kehidupan kita, responi dan katakan amin. Jangan seperti Zakaria, gak mungkin, mustahil, mana bisa seperti itu. Jangan seperti Zakaria. Amin, itu adalah sama dengan janji Tuhan yang ada dan bisa digenapi dan mampu digenapi di dalam kehidupan. Ada amin? Ada amin? Kalau janji Tuhan terjadi dalam kehidupan, maka semua itu akan menjadi luar biasa. Kalau kita sama seperti Zakaria, kita sudah merendahkan Tuhan, underestimate Tuhan. Sama seperti Maria, kita juga harus mengaminkan. Jadi ketika kita merasa hidup kita mungkin ada yang sakit, kita harus mengaminkan bahwa Tuhan bisa bekerja, Tuhan mampu bekerja. Jangan bilang nanti oleh bilur-bilur kuasa Yesus engkau disembuhkan. Katakan amin. Oleh bilur-bilur kuasa Yesus engkau dipulihkan. Katakan amin. Jangan enggak lah, dokter aja sudah bilang segini, mungkin tinggal berapa hari lagi. Tentu Tuhan punya rencana tersendiri lewat pribadi kita, lepas pribadi dengan cara yang misterius. Tapi rencana Tuhan itu selalu indah pada waktu apapun yang terjadi.
dan biarkan nama Tuhan Yesus itu yang dipermuliakan. Kalau kamu dengar janji Tuhan, cukup katakan amin dalam kehidupan. Karena bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Singkatannya apa ya? Masih ingat nggak? Batam. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. BAPAM Batam. Jadi coba dibaca aja di Lukas 2 ayat 6-7. Lukas 2 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Seperti saya katakan tadi, Tuhan Yesus itu bisa memilih lahir di mana saja, bisa memilih dia lahir dengan keadaan yang paling mewah. Tetapi kenapa dia memilih dengan cara yang paling sederhana? Kenapa dia memilih di keluarga itu dengan keluarga yang miskin? Karena Tuhan punya rencana luar biasa yang indah bagi umat manusia. Kenapa? Ketika Kristus lahir, maka berkat datang melimpah. Berkat datang melimpah. Contohnya, itu Tuhan Yesus lahir, orang Majus datang membawa apa? Membawa emas, kemenyan, dan mur. Ketika Yesus lahir dalam kehidupanmu, ketika Yesus bekerja dalam kehidupanmu, maka percaya Tuhan memelihara engkau, Tuhan mencukupkan engkau bahkan dengan limpah. Mungkin orang berpikir limpah yang seperti apa? Ada orang berpikir bahwa misalnya orang lumpuh, saya nggak ingin kaya Pak, saya nggak ingin rumah mewah, saya cuma ingin bisa berjalan. Bagi dia ini ada suatu berkat yang luar biasa. Mungkin bagi orang yang tidak bisa melihat, dia punya keinginan tidak harus harta, tapi dia hanya ingin memiliki berkat seperti bisa melihat. Itu berkat yang luar biasa. Kalau kita membanding-bandingkan, oh dia kan diberkati luar biasa, enggak, belum tentu orang-orang yang kita lihat kehidupannya mewah itu hidupnya tenang. Belum tentu. Terkadang kita lupa mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Kita sibuk memikirkan apa yang tidak kita miliki. Lupa kita mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal itu yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu apa yang kita perlukan. Itu berkat Tuhan. Tuhan Yesus lahir datang orang Majus. Tapi sebenarnya bila kita tidak dibilang berapa orang, tapi datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Tahu orang Majus itu kalau zaman sekarang orang Majus itu dibilang, kalau bahasa aslinya orang Majus itu mogos. Bahasa salah itu mogos, dan diplesetkan, diartikan jadi medis, penyihir. Zaman sekarang diplesetkan tuh Majus, pada itu dari kata mogos diganti menjadi magic, sihir. Iblis memang merencanakan yang luar biasa. Tetapi kalau di zaman itu orang Majus itu seperti orang ahli perbintangan, seperti orang filsuf ya. Nah, seperti itulah. Jadi di mana ada Yesus, kalau Yesus ada dalam hidupmu, di situ berkat datang berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Ada amin? Ada amin? Oh, berkat pasti senang, cepat menang. Haleluya. Tapi percayalah, Tuhan sudah memberkati hidup kita sampai hari ini. Amin. Amin. Sebelum Yesus lahir, malaikat mengabarkan diri kepada Yusuf dan berkata, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita? Dia lahir dulu dan dia mati. Jadi dia lahir,
dan mati untuk kita. Dia lahir untuk mati. Jadi dia harus lahir, jadi harus mati untuk agar supaya kita memiliki hidup, memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Malaikat juga berkata kepada gembala-gembala bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Agar supaya kita itu memiliki kehidupan. Kita tahu Tuhan Yesus dibaringkan di dalam palungan yang sangat sederhana, seorang bayi dibungkus dalam kain lampin, dibaringkan dalam palungan. Ini yang terjadi agar supaya kita diselamatkan. Kenapa saya bilang ketika Yesus lahir ada di dunia, manusia itu diberkati. Coba kita perhatikan, dia datang dibungkus dalam kain lampin dan dibaringkan di palungan. Kalau Alkitab itu nggak dibilang di kandang domba, di kandang domba, tapi dibilang apa? Coba perhatikan, itu dibilang kandang binatang, nggak dibilang kandang domba. Jadi apapun ada di situ. Binatang, kuda, sapi, apa deh. Makanya kalau kita di lukisan itu ada bukan cuma domba, ada banyak binatang ada di situ. Dikatakan di kandang binatang. Tetapi apa yang terjadi 33 tahun kemudian? Ketika Tuhan Yesus mati, dia dibungkus dengan kain kafan, dibaringkan di kubur. Bukan dibungkus lagi dengan lampin yang sederhana, tapi dibungkus dengan kain kafan, diminyaki dan dikuburkan di kuburan orang yang kaya. Endingnya Tuhan pasti memberkati kita ketika kita hidup dalam Tuhan. Dia mati gantikan posisi kita supaya hari ini saudara dan saya memiliki kehidupan yang berlimpah, kehidupan yang diberkati. Katakan kiri kanan saudara, kehidupanmu berlimpah dan diberkati. Ada amin? Amin. Yang kuat dong, ada amin? Amin. Dengan kata lain Yesus digambarkan sebagai apa? Kita akan pelajari ini sebentar lagi sedikit ya. Kita akan pelajari ini lebih dalam. Dengan kata lain, Yesus digambarkan sebagai mana, bukan sebagai mana, sebagai mana. Orang nanti kan nggak tahu apa sebagai mana, selesai. Sebagaimana yang turun dari surga dan memberikan kehidupan kepada siapa pada waktu itu? Pada bangsa Israel. Itulah sebabnya Tuhan berkata, akulah mana yang turun dari surga. Coba tolong baca Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Yohanes 6 ayat 48 sampai 51, demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dia berkata apa? Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Pertanyaannya bagi kita, di manakah pertama kali mana itu diturunkan dari surga? Orang berpikir lokasinya, tempatnya paling kita cari. Diturunkan di di padang gurun. Di padang gurun. Di padang gurun. Bahasa Ibrani-nya terjemahan padang gurun itu apa? Mungkin ada yang tahu. Bahasa Ibrani-nya itu padang gurun itu adalah sin, yang arti katanya itu sama dengan dosa. Bahasa Ibrani-nya berkata kalau padang gurun itu sin, yang sama artinya dengan dosa. Jadi dunia ini digambarkan sebagai padang dosa.
di mana saudara dan saya hidup di dalamnya. Seharusnya kita semua itu sudah mati di dalam dosa. Tetapi roti sesungguhnya yang mana itu turun dari surga di padang dosa untuk menyelamatkan saya dan saudara dari segala macam dosa. Itu dari mana? Supaya hari ini saudara dan saya bisa mempunyai hidup yang kekal. Amin. Mana itu turun? Yesus itu turun di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan dosa, agar supaya kita memiliki hidup yang kekal. Kita diselamatkan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Itu sebabnya dia turun ke dunia. Tapi bukan hanya sekedar kita memiliki hidup, tapi kita memiliki hidup dengan kelimpahan. Kelimpahan jangan hanya berpikir dengan materi. Kelimpahan itu berkat Tuhan banyak lagi, banyak hal yang kita tidak tahu. Jadi ingat baik-baik. Yang pertama adalah Allah sangat senang sekali memakai apa yang tidak diperhitungkan dan tidak dipandang oleh dunia ini, agar kita itu dipakai Tuhan agar supaya tidak ada orang yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Tidak ada yang sombong. Tuhan mau pakai orang-orang yang sederhana. Jadi ketika kita menjadi orang yang sederhana, memiliki hati hamba, katakan pada kiri kanan, kau punya kesempatan untuk dipakai Tuhan. Pasti bisa dipakai Tuhan. Pasti bisa dipakai Tuhan. Jangan merendahkan diri sendiri dengan, dalam tanda kutip, bukan merendahkan diri dengan mempanis diri sendiri, menghukum diri sendiri. Jangan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita menghukum diri itu kita itu gak ada apa-apa. Yang kedua, ingat baik-baik, Yesus datang di dunia ini, dia pilih di tempat yang paling sederhana. Dia pilih di tempat keluarga yang miskin. Tetapi begitu Yesus datang di keluarga itu diberkati. Diberkati. Kuasa Tuhan bekerja luar biasa dalam keluarga ini. Mujizat Tuhan bekerja luar biasa di keluarga ini. Bahkan orang-orang di sekelilingnya, sampai pada hari ini, Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menyertai kita ketika kita mau hidup di dalam Tuhan. Perjalanan hidup kita begitu luar biasa sampai pada hari ini. Percayalah, itu adalah karena campur tangan Tuhan. Percayalah, itu karena adalah bagian dari doa-doa orang yang mengasihi kita, agar supaya kita tetap hidup. Sekalipun mungkin kita masih kiri kanan, tetapi ada orang-orang Tuhan pakai untuk mendoakan kita. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangannya, sehingga kita bisa hidup sampai pada hari ini, menikmati kebaikan Tuhan hari lepas hari. Jadi kita bukan hanya sekedar memiliki hidup, tapi memiliki kelimpahan. Jadi yang bersuka cita pada hari Natal ini, anak-anak, karena apa? Karena apa? Kita memiliki hidup yang luar biasa. Kita memiliki kesempatan yang bisa dipakai Tuhan. Kita diberkati, bukan hanya sekedar diberkati saja, tapi diberkati dengan kelimpahan. Ini membuat kita harus percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu baik. Oleh sebab itu, kita harus memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan dan mengaminkan setiap janji Tuhan yang kita dengar dalam kehidupan kita. Aminkan. Jangan ragu. Jadi untuk itu kita bersuka cita karena Natal, Kristus ada, Kristus lahir untuk membawa kita, hidup kita diselamatkan dan diberkati. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Saya percaya memasuki tahun yang baru, memasuki hari-hari yang baru ke depan, tahun yang punya penuh kehidupan bagi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Katakan amin. Keluargamu penuh kehidupan, keluargamu penuh dengan keberhasilan, bisnismu penuh dengan kehidupan yang baru, dan pekerjaanmu akan punya kehidupan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah ada di dalam kehidupanmu. Yesus sudah lahir di dalam kehidupanmu. Di mana ada Yesus,
Di situ ada berkat sukacita melimpah datang di dalam kehidupan kita semuanya ketika kita hidup di dalam Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kita sudah belajar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi panduan bagi kita bahwa jangan pernah meragukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia sudah memberkati kita dengan cara yang luar biasa. Natal membawa kita pada bukan hanya sekedar damai, tapi dia memberkati kita dengan berlimpah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah taburkan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan maupun sudah selesai berbicara, tapi biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami selalu dan terus menyadari penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kami Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kami Tuhan, tetapi Engkau selalu menyertai kami kapanpun, dimanapun, ketika kami membawa Yesus Kristus hidup dalam kehidupan kami, dan kami memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang Engkau berikan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini, bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal sampai saat ini. Amin. Haleluya. Untuk warta kami persilakan Bapak dan Ibu. Halo. Halo. Saya dengan Ibu lagi berkat oleh Tuhan. Dan waktu saya sengaja tadi belum share karena ada beberapa waktu dah. Cuman yang pasti tanggal 31 sore jam 6 sore kita akan ibadah malam lalu. Kenapa jam 6? Karena jam 8 ada sesi kedua. Jadi diharapkan bagi kita on time lah ya. Jam 6 sore kita mulai supaya jangan lagi kita di jalan. Lalu tanggal 1 pagi kita ibadah Natal baru, itu jamnya seperti ibadah biasa, masuk jam 8. Dan untuk tim pelayanan Natal nanti karena kemarin ada beberapa kesempatan, jadi habis ibadah nanti yang mau untuk tim Natal nanti kita kumpul, biasanya bisa makan sama-sama nanti tim yang kayak di tanggal 31 masuk sama hari Minggu. Untuk worship leader sudah ada tanggal 31 sama tanggal 1-nya, cuma untuk bagian singernya. Dan nanti mungkin saya harap nanti ada nanti dari kita untuk bisa kita atur jadwalnya. Nah, itu saja teman dari kita. Mari kita bersatu dalam doa untuk setiap kehidupan kita, kita kepada Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun menjadi kerinduan kita, bahkan apapun yang mungkin selama setahun lalu yang telah kita lalui, kita rasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Mari kita angkatkan ucapan syukur kita dari Tuhan. Dan karena kita tahu tanpa pemeliharaan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita satu dan doa. Segala puji dan hormat kami hanya kepada-Mu ya Allah. Karena kami telah bisa melihat, kami telah merasakan bagaimana begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami, Bapa. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas dan kehidupan kami. Meskipun Tuhan kadang kami merasa kami berjalan sendiri, tetapi Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kami. Walau senantiasa menuntun kehidupan kami. Setahun sudah Tuhan berlalu, kami menjalani kehidupan kami, Bapa. Banyak Tuhan pertolongan Tuhan yang telah kami alami. Pada saat itu Tuhan, kami ingin senantiasa menunaikan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Pertolongan Tuhan senantiasa nyata dan sempurna bagi kami. Terlebih Tuhan, pada pagi hari ini juga kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang Tuhan senantiasa akan semakin mematahkan setiap firman Tuhan yang telah dibagikan bagi kami.
sehingga kebenaran firman Tuhan itu tidak hanya sekedar pengetahuan bagi kami, tidak hanya sekedar hafalan bagi kami, tetapi Tuhan, kami rindu firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kami senantiasa menyamakan kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan dalam dimanapun kami berada, dan setiap aktivitas kami Bapa. Sehingga Tuhan, bagi setiap mereka yang melihat kami, bukan karena perkataan kami, bukan hanya karena cara perbuatan kami, tetapi dalam setiap pergerakan hidup kami Bapa, orang-orang akan bisa melihat bahwa kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu semua Tuhan bisa kami lakukan bukan karena kekuatan kami sendiri. Itu semua Tuhan bisa kami lakukan hanya karena pertolongan Roh Kudus yang ada dalam diri kami pribadi dan pribadi. Sehingga Tuhan, biarlah setiap kebenaran Tuhan tidak hanya sekedar singgah dalam hati kami, tetapi kami rindu benar-benar semua Tuhan yang telah kami terima itu senantiasa semakin mendewasakan kami, semakin membuat kami lebih dekat lagi ke dalam dan juga hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang selalu menyertai kemanapun hamba melangkah apa Tuhan kuasa menuntun, sehingga Tuhan Engkau semakin mengurapinya dan Engkau memakai kami lebih luar biasa lagi, sehingga Tuhan kemanapun hamba melangkah Injil-Mu semakin tersiapkan Bapa, dan semakin banyak orang yang menerima kebenaran firman dan juga setiap jemaat Tuhan. Kami percaya mungkin pada saat ini mereka dalam keadaan kesulitan, mereka dalam keadaan berbeban berat, apapun persoalan dan yang mereka hadapi pada saat itu, kami mempercayakan itu semua dalam pertolongan Tuhan. So kami tahu hanya Engkau Tuhan sumber dari pertolongan kami. Engkau Tuhan yang sanggup menuntun kami untuk kami berjalan dalam setiap beban yang kami alami pada saat ini. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami, Engkau yang sanggup untuk membawakan dan memberikan kami kekuatan. Biarlah Tuhan setiap jemaat Tuhan, apapun persoalan itu mereka, Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga Tuhan jangan biarkan Tuhan setiap persoalan yang mereka alami itu membuat mereka semakin jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi semakin besar persoalan yang mereka alami, Pak, mereka semakin melihat mata mereka semakin tertuju pada Tuhan, karena Engkau Allah yang lebih besar dari setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi. Dan kami percaya dengan iman dan percaya kami, maka kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan juga akan berdoa berdiri buat Bu Gembala kami yang pada saat ini masih terbaring di rumah sakit. Tuhan, Engkau punya segala kuasa dan ada di segala di surga dan bumi. Kami percayakan Ibu kembali dalam tangan Tuhan. Engkau ya Tuhan yang akan senantiasa menjamah kehidupan tubuh Ibu kembali Bapa. Engkau Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kelemahan dalam tubuh Ibu kembali kami. Dokter mungkin bisa memponis segala sesuatu yang tetapi Tuhan pada tabib di atas tabib, dokter di atas dokter. Dan kami percaya Yesus yang kami sembah pada saat ini adalah Yesus yang sama yang telah hadir dahulu, Yesus yang sama yang hadir pada saat ini, bahkan Yesus yang sama yang akan datang nanti Bapa. Kuasa-Mu semua akan kekal Bapa, yang dulu Engkau sanggup membangkitkan orang mati. Maka pada saat ini kami percaya dengan iman kami, maka Tuhan dengan jamahan-Mu, bukan hanya Tuhan waktu Engkau hadir, tapi dengan firman-Mu yang Kau perintahkan dari surga, maka kami percaya kesembuhan telah terjadi bagi gembala kami Bapa. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi, dan melalui setiap mujizat keajaiban yang terjadi di dalam tubuh ibu gembala kami, maka nama Tuhan semakin dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mungkin pada saat itu ya Tuhan, dimana yang mungkin pada dalam keadaan sakit penyakit Bapa, Tuhan Kau juga jamah berikan, Engkau juga lawan mereka Tuhan. Nyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi mereka, sehingga Tuhan biarlah melalui setiap mujizat mereka terjadi dalam kehidupan mereka, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dalam setiap kehidupan dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, setiap usaha pekerjaan yang mereka tekuni pada saat ini, Tuhan-Mu yang membuat mereka berhasil. Apapun menjadi pekerjaan mereka, mungkin mereka yang menjadi karyawan di tengah-tengah perusahaan Bapak, Tuhan yang selalu menyertai mereka,
sehingga apapun yang mereka perbuat di tengah dalam pekerjaan mereka, Engkau yang membuat menjadi berhasil Bapa. Dan juga dimanapun yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan, kami percaya Engkau telah menyediakan pekerjaan yang terbaik baginya Bapa. Tuhan, Engkau nyatakan tangan-Mu baginya Bapa, sehingga Tuhan dalam setiap penantiannya Bapa, biar tidak merasa jenuh, biar tidak merasa lelah, tetapi pengharapannya semakin kuat di hadapan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan telah merencanakan yang terbaik baginya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah melalui setiap pekerjaan yang akan mereka terima, mereka semakin berkati, dan melalui berkat-berkat yang mereka terima, kebutuhan mereka juga semakin tercukupkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima Yesus. Kami juga butuh perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan yang membentengi kami, Tuhan senantiasa akan menjaga kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa akan menjaga setiap kesehatan setiap jemaat Bapa. Sebab kami percaya Bapa, kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas. Mungkin kami bisa melakukan segala hal, tetapi tanpa pertolongan Tuhan itu semua bisa gagal, karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami menyerahkan setiap jemaat dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan kesehatan mereka dan kehidupan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima dari Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami, pada saat ini kami mempersembahkan sebagian yang telah kami terima dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami, sehingga persembahan ini juga Tuhan bisa kami berdaya gunakan Tuhan untuk melengkapi pekerjaan Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja GGB Bukit Herman Tuhan. Itulah kami makmur bagi setiap tangan-tangan yang mau melalui, sehingga mereka juga Tuhan dimampukan Tuhan untuk mengelola setiap keuangan yang di gereja untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini kami setiap jemaat Bapa, kami siap memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu dengan segenap kerendahan hati kami. Di dalam nama Kristus, terus sama kami hidup berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita angkat pujian kita, sungguh besar setiamu. Kau
Saudaraku, sebelumnya saya persilakan duduk. Saudara diberkati firman Tuhan. Amin. Yang diberkati firman Tuhan, memberikan tangannya. Apa judul firman Tuhan hari ini? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi siapa itu, saudaraku? Bagi siapa? Bagi orang yang taat. Catat ya. Di ayat 29 dikatakan, Maria dikatakan di sana, jadilah padaku seperti perkataanmu. Artinya apa yang disampaikan firman Tuhan kita aminkan. Ada amin? Ya. Apa yang disampaikan firman Tuhan aminkan, terjadi padamu. Ketika kita bergumul saat ini, apa pergumulan hidup kita? Firman Tuhan sampai kepada kita, aminkan firman Tuhan itu, maka itu akan terjadi dalam kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tetapi di dalam satu sisi hidup kita tidak benar, hidup kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan, maka apa yang kita katakan itu hanya sekedar keluar dari mulut, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi saya percaya kita semua, segala yang kita ucapkan akan terjadi sesuatu. Amin. Sebab apa yang kita perkatakan itu punya kuasa. Siapa yang percaya perkataan kita punya kuasa? Hah? Siapa yang percaya perkataannya punya kuasa? Punya kuasa nggak kalau kau kutuki anakmu? Ada nggak yang terjadi? Oh, kau ini anak gembel, nggak pernah mau diajar. Akhirnya anak itu jadi gembel nantinya, karena memang sudah dibilangin kuasa perkataan. Tapi kalau kau memberkati anakmu, kau katakan, anakku, walaupun kau seperti itu, kau anak yang luar biasa, kau anak yang hebat, kau anak yang penurut. Walaupun dia sebenarnya belum menurut, tapi dia adalah akan menjadi anak yang menurut. Amin. Karena perkataan kita itu perkataan yang tidak menyimpang dari firman Tuhan. Ketika kita perkatakan firman Tuhan kepada anak-anak kita, kepada siapapun, maka itu ya dan amin akan terjadi bagi kita. Terjadi bagi orang yang kita perkatakan. Jadi, jadilah padaku seperti apa yang kau katakan. Siapa yang mengatakan firman itu adalah malaikat. Dari siapa? Itu dari firman Allah, dari perkataan Allah. Ketika dari firman Allah turun diperkatakan kepada kita, kita katakan amin untuk firman Tuhan, maka terjadi itu bagi kita. Haleluya. Jadi saya percaya ada satu resolusi yang baru bagi kita diperlengkapi ketika kita mendengar firman Tuhan mulai dari bulan Desember sampai saat ini, semua mengarahkan bagi kita supaya kita semakin hari semakin taat di dalam Tuhan. Sebab bagaimanapun hidup kita bukanlah milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Tuhan. Siapa yang mau milik Tuhan? Semua kita mau menjadi milik Tuhan? Kalau kita tahu kita ini adalah milik Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak akan segala sesuatu dalam yang terjadi dalam hidupmu. Ya, mari kita tundukkan hati kita, saudaraku, untuk berdoa mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Segala puji, hormat, syukur kepadamu ya Allah Bapa yang selalu mengasihi kami. Di dalam segala kelemahan kami, Tuhan turut bekerja untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat luar biasa, yang sudah menyatakan dirinya kepada kami, begitu mengasihi kami, begitu menuntun sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami ada di minggu yang terakhir di tahun 2020, itu adalah semata-mata oleh kasih karunia Tuhan bagi kami. Sungguh luar biasa Engkau menolong kami di dalam perjalanan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Sepanjang tahun ini kami boleh khawatir melihat keadaan, kami boleh mulai was-was melihat keadaan, tetapi Tuhan Engkau begitu perkasa menolong hidup kami.
Engkau begitu dahsyat menolong hidup kami. Amin. Sehingga Tuhan, kami ada di minggu yang terakhir 2020, kami boleh beribadah di hari Minggu terakhir. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami patut mengatakan Ebenezer, sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Semua karena kebaikan-Mu. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami memiliki apa-apa, tetapi karena kami memiliki Kristus Yesus yang setia kepada kami dengan penuh kasih menolong hidup kami. Itulah yang kami andalkan. Kami ada sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya di dalam perjalanan hari-hari kami dalam satu minggu ini untuk melewati tahun 2020 ini, keperkasaan Tuhan yang akan menolong kami, tangan-Mu yang akan melewatkan kami, meluputkan kami, sehingga kami nanti ada di tahun 2021. Tuhan Yesus, kami bersandar kepadamu, kami bergantung kepadamu ya Bapa. Karena kami sering mencoba, kalau kami mengandalkan diri kami, kalau kami mengandalkan kekuatan kami, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami ketika kami mengandalkan kekuatan kemampuan kami. Engkau memberikan teguran bagi kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami ada saat ini karena keperkasaan Tuhanlah semata-mata. Haleluya. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh melihat pada saat ini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk kami boleh melewati tahun 2021, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu yang baik, yang perkasa, yang luar biasa, yang akan kami jalani di hari yang akan datang di tahun 2021, walaupun bagi orang itu gelap, tidak kami bisa melihat apa yang akan terjadi, tetapi kami boleh berkata mulai saat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menolong kami, untuk menyelamatkan kami, untuk menopang setiap kehidupan kami, bahkan untuk memberkati setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkat firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai perlengkapi, supaya hamba-Mu selalu mengandalkan Engkau di dalam menyampaikan firman-Mu, supaya bergantung sepenuhnya tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang disampaikan semata-mata adalah isi hati-Mu yang disampaikan kepada jemaat-Mu ya Bapa. Sehingga ketika kami tahu kalau firman itu berasal dari isi hati Tuhan, itu adalah firman kebenaran yang memerdekakan kami, Injil kabar baik yang membawa sukacita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati keluarganya, berkati anak istrinya, berkati pekerjaannya, dan juga berkati pelayanannya ya Bapa. Kau pakai perlengkapi lebih yang luar biasa untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu seperti apa yang kami dengar, jadilah kepada kami seperti apa yang Kau perkatakan. Amin. Itulah bagian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, setiap jemaat-Mu diberkati setiap saat. Dan pada saat ini kami, oleh karena berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami datang di hadapan-Mu membawa korban syukur kami ya Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah setiap persembahan yang sudah dibawa oleh setiap jemaat-Mu di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Berkati mereka. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami membawa setiap korban syukur kami dengan kerendahan hati di hadapan-Mu, ketika kami memberi, kami tidak pernah berkekurangan. Sebab itu adalah janji firman Tuhan, setiap orang yang memberi tidak pernah berkekurangan. Bahkan kami akan berkelimpahan oleh kemurahan Tuhan yang menghidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah dibawakan oleh jemaat-Mu di hadapan-Mu, di altar-Mu saat ini ya Bapa. Berkati mereka dengan limpah. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa.
Berkati Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka untuk kehidupan perekonomian mereka. Karena kami tahu Tuhan, saat ini kami tidak bisa mengandalkan kemampuan kami. Segala sesuatu Tuhan tunjukkan dalam masa-masa pandemi ini, bahwa kami harus bergantung kepada-Mu ya Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu yang bergantung kepadamu, sebab Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Engkau akan membangkitkan kami. Engkau akan mengangkat setiap jemaat-Mu dari perekonomian mereka yang mungkin terpuruk. Engkau mengangkat dan akan memberikan sukacita bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap jemaat-Mu dengan kesehatan yang prima daripada-Mu ya Bapa. Kemanapun mereka melangkah, ketika mereka melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan berkati dengan luar biasa. Tuhan buat berhasil di dalam setiap perjalanan mereka ya Bapa. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai keluar masuk mereka. Diberkati senantiasa apapun yang mereka lakukan, usaha, pekerjaan, sebagai karyawan dan juga sebagai wira swasta, dan juga Tuhan Yesus apapun yang mereka lakukan, semua itu membawa berkat-berkat yang melimpah, dan itu dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar setiap kami jemaat-Mu, supaya ketika kami diberkati oleh Tuhan, kami tidak melupakan siapa yang memberi berkat bagi kami. Kami akan senantiasa menopang pekerjaan Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih, inilah hidup kami ya Tuhan. Semuanya adalah oleh kasih karunia-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu ketika kami pulang, kami dengan penuh sukacita membawa kabar gembira yang daripada-Mu yang kami dapatkan pada saat ini. Kami serahkan hidup kami, karena hidup kami adalah oleh Tuhan. Untuk Tuhan kami ada. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kepada-Mu kekal selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, itulah yang akan senantiasa menyertai engkau, menuntun setiap perjalanan kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ini saya. Terima kasih.